Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Jamaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat dan nikmat bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan nikmat bisa berpuasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami permasalahan. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami problematika. Ada yang diliputi dengan kesedihan dikarenakan memikirkan kekurangan harta. Ada yang diliputi dengan kesedihan dikarenakan memikirkan hutang yang bertumpuk-tumpuk. Ada juga yang ditimpa dengan gundah gulana dikarenakan mengharapkan anugerah anak yang tidak kunjung tiba. Ada juga yang bersedih dikarenakan menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Setiap kita pasti akan mengalami permasalahan. Dan banyak orang yang mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha untuk mencari solusi dari kesulitan yang mereka hadapi. Akan tetapi solusi yang paling pertama yang terkadang dilupakan oleh seorang mukmin ialah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Bahkan doa solusi yang pertama sebelum usaha lain dilakukan. Bukankah para ulama telah mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Dia bukan senjata yang terakhir, akan tetapi senjata yang pertama yang harus digunakan pertama kali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yakin bahwasanya segala problematika yang kita hadapi, segala masalah yang kita hadapi, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah hanya mengatakan kun fayakun, maka akan hilang dengan sekejap mata. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan oleh seorang mukmin dalam waktu beberapa detik, dengan hati yang tulus, akan Allah hilangkan permasalahan yang dia hadapi dalam waktu yang panjang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah para anbiya. Mereka adalah orang yang soleh. Mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga ditimpa dengan problematika. Mereka juga mengalami dengan kesedihan. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ayub alaihissalam dia berdoa kepada Rabbnya, anni massani yadhur. Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau zat yang paling maha pengasih lagi maha menyayang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Suatu kalimat yang keluar dari Nabi Ayub alaihissalam dan doa yang tulus dari hati yang dalam, Allah hilangkan penyakit yang dialami bertahun-tahun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Dan kami kabulkan doa Nabi Yunus, dan kami kabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam. Lihatlah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Suatu doa namun keluar dari hati yang tulus bisa menghilangkan permasalahan yang dialami oleh seorang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Yunus alaihissalam. Allah mengatakan, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fidh dhulumat
La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Dia menyangka kami akan membiarkannya. Dan tak kala beliau ditelan oleh ikan paus, beliau menyuruh di dalam kegelapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fanada fid dhulumat. Beliau menyuruh di dalam kegelapan. Beliau berada di dalam 3 kegelapan. Yang pertama, beliau berada di dalam kegelapan perut ikan paus. Yang kedua, beliau berada di dalam kegelapan malam. Dan yang ketiga, beliau berada di dalam kegelapan lautan. Siapa yang bisa menyelamatkan beliau kecuali Allah Subhanahu wa taala? Dan Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan Allah sebutkan kisah Nabi Zakaria di dalam surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Zakaria idz nada rabbahu Rabbi la tadharni farda wa anta arhamur rahim wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, dan janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri. Nabi Zakaria beliau ingin punya anak. Nabi Zakaria beliau tidak memiliki anak ketika telah mencapai masa tua. Dan istri beliau dalam keadaan mandul. Dan beliau ingin punya anak, maka beliau berdoa kepada Allah. Maka apa kata Allah? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Dan kami kabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam, dan kami anugerahkan kepada beliau seorang anak, yaitu Yahya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita yakin bahwasanya doa akan mendatangkan berbagai macam keajaiban. Tinggal doa tersebut kita panjatkan kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan penuh adab tak kala berdoa kepada Allah, dengan pengharapan kepada Allah, dengan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahinin ghafil. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati orang-orang yang lalai. Tak kala doa perlu keseriusan, perlu husnuzan kepada Allah, maka kita ketika berdoa kepada Allah mencari waktu-waktu yang mustajab. Seperti sepertiga malam terakhir, tak kala Allah turun ke langit dunia, Allah mengatakan, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar maka akan aku ampuni. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta maka akan aku kabulkan permohonannya. Barang siapa yang bangun di tengah malam, kemudian dibukakan dengan salat malam, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin, dengan husnuzan kepada Allah, dengan pengharapan kepada Allah, maka sulit untuk Allah tidak mengabulkan doa hamba tersebut. Oleh karenanya, jamaah, para aba dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah meremehkan doa. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan perkataan seorang ulama yang mana perkataan beliau layaknya dituliskan dengan tinta emas. Beliau ialah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, atahazat bid-du'ai wa tasdarihi wa ma tadri ma sanad du'a. Janganlah engkau meremehkan doa, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Sihamul lail la tukhti walakin lahal amadu walil amadi inqida'u. Doa itu ibaratkan panah-panah yang dilepaskan di tengah malam. Tidak akan meleset, suatu saat akan mengena, namun waktu untuk mengena butuh waktu. Oleh karena ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita berdoa di tengah malam, kita yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita.
doa kita pasti akan Allah kabulkan. Cepat atau lambat, Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu berdoa kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam jannahnya sebagaimana yang telah Allah mengumpulkan kita di mahat yang mulia ini. Innahu waliyudzalika huwal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.